Perkenalkan, nama saya Avelino Francisco Sihombing. Halo, aku Hendra Rudianto Saputro. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Al-Kamal. Halo, saya Istiqomah Nur Hajiza. Halo, saya Kanur Maulida. Halo, saya Mutmainah. Perkenalkan, nama aku Sakina Email Febrianti. Hai, saya Nursyada Purba. Berbicara tentang first impression, awalnya saya berpikir kelompok ini bakal gabut dan gak seru. Karena di saat chat pertama di grup itu orangnya pada cuek. Dan juga pada saat meet up pertama orangnya saya lihat kaku. Dan takutnya saya berpikir pada saat itu kelompok ini bakal gabut dan gak bakal seru sih. First impression ketemu kalian waktu meet up itu nggak ada pikiran macam-macam sih. Kayaknya pas ketemu di awal itu kayak kita cocok, nggak ada mikir ini bakalan nggak cocok sama ini, nggak cocok sama ini. Artinya pas first meet up itu ya positif. Jadi first impression saya tentang kelompok pada pertama kali bertemu itu kan kelihatan dari muka-mukanya pada baik, sopan. Jadi kurasa memang cocok lah sama saya juga, karena saya juga orangnya sejujurnya pendiam juga, agak sulit bergaul dengan orang baru. Ya itu. First impressionku sama kelompok ini tuh pertama-tama pas kita meet up itu awkward, tapi yang aku rasa tapi itu juga agak kocak juga karena kita mencoba untuk berbaur kan, jadi cukup menyenangkan menurutku dan aku merasa dihargai sih di situ, pendapatku didengarkan. Nggak tahu kenapa setelah pulang dari meet up itu aku ngerasa excited gitu loh untuk kita survei dan untuk kita nanti pelaksanaan KKN. Itu sih First impression aku kelompok pas pertama kali ini awalnya takut, terus canggung, tapi setelah ketemu kenalan ya enjoy. First impression ke kelompok itu awalnya biasa aja sih, karena jadi nggak bakal seru nih buat kelompok. Udah sih. Kelompok KKN ini sebenarnya sedikit takut karena kelihatannya orang-orangnya itu sedikit tegas dan juga serius mungkin dalam melakukan kegiatan, mungkin mereka akan lebih serius gitu. First impressionku untuk kelompok ini canggung, terus takut sama ragu, kayak kita ini kan beda-beda, terus beda-beda fakultas juga, bisa nggak ya kita ini berbaur, bisa nggak. Menurut saya orang yang membuat kelompok itu hidup, menurut saya semua orang, tapi lebih dominan ke si Ina karena orang yang random, orang yang suka bercanda dan gak baperan juga. Jadi pada saat berdiskusi gitu ada roasting-roastingan, dia orangnya gak baperan. Jadi siapa yang bikin kelompok ini hidup, menurutku ya kayak istilah. Karena kan dia kalau dibully, dicandain masih nggak marah orangnya. Jadi ya mungkin dia yang bikin kelompok hidup itu lebih seru. Sama juga ada Bang Hendra yang biasa suka bercanda-bercanda nggak jelas. Jokes-jokesnya itu jokes memang orang tua. Itulah Yang menghidupkan suasana di kelompok itu sebenarnya semuanya. Tapi kalau diminta satu atau dua orang, sepertinya aku pilihnya yang pertama itu Eka. Karena tanpa dia kelompok ini mungkin gak ada rasanya, gak ada feelnya. Ya hadirnya dia membuat kelompok kita lebih berwarna. Terus tuh orang yang kedua tuh Avelino. Kenapa dia? Karena aku respect sama dia untuk mencoba bagaimana membuat kelompok ini lebih hidup.
yang buat hidup kelompok itu semuanya, tapi yang lebih dominan itu meskipun dia terlihat kalem, tapi dia tuh mempunyai kayak dia nih pelengkap kelompok itu Kamal. Menurut aku orang-orang yang bikin suasana hidup di posko itu sebenarnya semuanya bikin suasana hidup, tapi kalau menurut aku yang paling bikin mempererat semuanya itu ada 3 orang. Yang pertama Nina, itu karena tingkah absurdnya itu yang buat semuanya tuh jadi lebih akrab. Terus Eka yang selalu dengan punya ide-ide kegiatan yang selalu bikin kita juga lebih erat, akrab dengan kegiatan-kegiatan bikin video atau apapun itu. Dan yang ketiga mungkin Kamal yang bagian cowoknya, walaupun dia pendiam, ada sisi lainnya ternyata yang memang dia tuh sebenarnya orangnya juga kocak, yang bikin orang tuh jadi ternyata dia nggak kayak gitu loh. Yang bikin kelompok hidup sih, kalau di situ ditanyain cuma 1 orang, aku juga mau jawab 2 orang. Yang pertama Isti, yang kedua Bang Hendra. Karena ya itu tadi, Isti tuh sosok mama kan di kelompok kita. Kadang memang dia tuh jadi sosok yang benar-benar si bungsu, karena memang dia paling muda, yang dia kadang tuh manja, bad mood, apa segala macam mood swing gitu. Tapi kadang juga dia sosok mama yang mengayomi kita semua. Terus kalau Bang Hendra ya tahu sendiri, kadang ya memang dia suka ngelawak, beliau suka ngelawak, walaupun kadang beliau tuh juga kadang mode silent treatment, yang kadang tuh kita tuh juga agak segan gitu loh untuk nyapa beliau kalau beliau lagi mode silent treatment. Tapi secara keseluruhan memang 2 orang ini sih yang menurutku yang bikin hidup kelompok dan bisa ngeblend satu sama lain. Yang bikin hidup di kelompok itu semuanya sih, tapi Ina sama Isti, karena kalau Ina dengan kerandomannya dia, dengan kelakuannya dia yang absurd, terus tuh Isti dengan segala roastingannya ke dia bikin lebih hidup. Bikin suasana hidup di kelompok dan alasannya. Nah di sini nih ada 1 nih, tapi aku mau jawab 2 orang. Nah yang pertama nih ada Eka dan Isti. Nah kenapa mereka berdua aku pilih, karena bagiku sendiri ya mereka berdua ini kayak yang selalu ngajakin, apalagi kalau aku kayak bad mood, aku kan sering nutup diri juga nih. Jadi mereka berdua kayak yang merangkul banget sih, kayak apalagi kalau ada masalah tuh mereka cerita kayak gitu. Jadi kayak yang nyaman aja sih sama mereka berdua. Momen tersedih selama KKN ya ketika Bang Hendra dan Bang Lino ribut karena masalah gorden itu. Walaupun itu hanya emosi sesaat mereka, tapi ya itu sebenarnya juga momen tersedih bagi kami. Tapi di sisi lain lah mereka, aku yakin mereka juga punya pikiran bahwa akan baikan lagi, dan akhirnya benar, mereka memang benar-benar baikan kembali seperti biasa lagi, bercanda. Alhamdulillah lah di situ, karena di setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya juga. Momen tersedih pada saat kita KKN itu menurut aku pada saat 2 abang itu berantem, pada saat Bang Henda sama Bang Lino itu berantem yang masalah gorden. Dan itu juga anggota posko kan berdua nggak ada, Isti sama Ina nggak ada. Nggak tahu kenapa kalau sebelum-sebelumnya mereka tuh beda pendapat atau berantem tuh aku yang paling takut aja. Kalau di situ benar-benar sedih-sedihnya kayak orang tuh takut bakal kehilangan mereka. Aku takut kelompok ini hancur pada saat hari itu, pada malam itu tuh campur aduk perasaanku. Momen tersedih pada saat KKN aku pribadi pas masalah sepele gara-gara gorden. Itu menurutku paling sedih sih, karena momen itu hampir ngebuat semuanya hancur. Untung aja waktu itu ya semuanya berperan penting pada saat itu untuk gimana pada saat itu situasinya normal kembali.
momen tersedih menurut saya pada saat ada drama minggat-minggat dari posko. Pada saat itu saya merasa malu dan merasa gagal menjadi seorang ketua. Di samping itu juga ternyata kabar ini sudah tersebar ke kelompok lain dan itu membuat saya sangat sedih dan sangat malu. Hal tersedih selama KKN yang aku rasa kemarin sih waktu kita ada salah paham, terus kayak yang suasananya kita tuh sama-sama lagi capek, terus kayak nyinggung hati juga kan. Jadi aku nih terbawa emosi, terbawa perasaan juga, kayak sampai yang aku minta pulang tuh kayak yang ya udahlah pulang aja karena kita ini udah nggak cocok nih. Aku ngerasanya gitu sih, kayak yang sedih sampai semuanya tuh kayak nangis-nangis juga kan. Untuk momen terkocak selama KKN itu, saya rasa yang paling kocak itu pada saat penggelaran 17 Agustus perlombaan, di mana Bang Hendra salah sebut nama tuh, yang harusnya Bu Nenen jadi Bu Nenen, dan pada saat itu yang dituduh warga salah ucap jadi Bu Nenen itu saya. Jadi saya di situ malu, tapi hal itu jadi kocak menurut saya. Momen terkocak selama KKN, Ina sama Eka jatuh dari motor. Itu terkocak, maaf banget, tapi itu lucu sih. Kita menurutku sangat menyenangkan, benar-benar di luar ekspektasi aku, karena sebelum kita KKN itu aku tuh banyak-banyak minta doa sama orang-orang terdekatku untuk supaya KKN itu dilancarkan. Dan Untuk kelompok ini, ya menurut saya kelompok ini melebihi ekspektasi saya, dimana awalnya saya berpikir kelompok ini bakal gabut, bakal garing dan tidak seru. Ternyata semakin ke belakang kelompok ini semakin seru, semakin tidak ada gabutnya dan semuanya dapat ceria. Kesan selama KKN yang awalnya menurutku jadi aku bisa nggak ya beradaptasi sama orang-orang baru, ternyata ya sampai sekarang bisa, dan itu happy, enjoy, seru, menyenangkan, terus bisa berbagi pengalaman, ceritaan. Kesan selama KKN. Jadi selama KKN ini sebenarnya saya juga masih belum terlalu dekat sama yang lain, masih malu-malu buat kenalan. Tapi karena mereka terbuka, lebih asik, suka bercanda, akhirnya saya pun mulai lebih terbuka juga dan kenal sama mereka. Artinya mereka merubah saya menjadi orang yang tidak terlalu pemalu lagi dan menjadi orang yang suka makan sayur. Karena awalnya saya tidak suka makan sayur, jadi bisa makan sayur. Terima kasih lah buat teman-teman. Untuk kesannya sangat happy, seru banget. Walaupun awal-awalnya aku berpikir untuk takut untuk ikut KKN karena takut teman-temannya gimana-gimana, tapi sejauh ini teman-temannya baik banget, care banget, peduli, satu frekuensi. Pokoknya banyak momen-momen yang bersama yang banyak yang akan nggak terlupakan. Kesan setelah KKN ini sebenarnya aku pribadi menyenangkan, kocak, karena ada momen-momen yang susah untuk kita lupakan. Kayak contohnya aja kegiatan-kegiatan kita ganti bahasa lain, ada berlayar, ada berkebun dan segala macamnya. Itu menurutku kesan yang susah sih untuk dilupakan. Kesanku untuk kelompok ini yang pertama canggung, terus ada sedihnya, ada bahagianya, terus lebih menyenangkan, seru aja sih. Kesan setelah menjalani hidup di sini selama sebulan, seru sih, menyenangkan, penuh dengan drama yang gak jelas dari gorden, orang mau minggat, dan segala drama di dalamnya.
pesan saya untuk kelompok ini, yang pertama saya ingin meminta maaf kepada teman-teman karena saya belum bisa menjadi ketua kelompok yang baik, dan juga saya juga minta maaf karena kadangkala saya membuat hati teman-teman sedih. Dan harapan kedepannya semoga kelompok ini dapat terus kompak, menjadi lebih kompak, dan kalau ada waktu meet up lah. Oke. Aku minta maaf untuk semuanya, dari Avelino, Kamal, Eka, Isti, Email, Ina, Ida, karena aku ngerasa banyak perilaku aku yang mungkin hampir ngebuat kelompok itu parah. Jadi di video ini aku benar-benar minta maaf, terutama sama Avelino. Teman-teman semua, mudah-mudahan setelah KKN untuk karir, mudah-mudahan sukses semua. Mungkin beberapa tahun yang akan datang kita bisa kumpul bareng lagi, mungkin ada yang nikah atau ulang tahun, boleh tuh kita diundang, nanti kita bisa datang kayak gitu. Ya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, mudah-mudahan semuanya sukses lah kayak gitu. Aku banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua. Pesan untuk kelompok KKN. Jadi saya sebenarnya mau terima kasih banyak lah buat teman-teman, karena dari teman-teman saya juga belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik sama orang-orang, karena kan saya juga orangnya anak rumahan lah, nggak punya background dari organisasi, jadi ya kalau komunikasi masih kurang. Tapi karena adanya teman-teman saya jadi bisa belajar lebih banyak di sini juga. Terima kasih. Jadi saya minta maaf juga karena saya sebenarnya ada di bagian humas tapi masih kurang pendekatannya ke masyarakat. Saya mohon maaf untuk itu. Terima kasih teman-teman yang telah menutupi kekurangan saya sebagai humasnya, telah membantu saya juga. Terima kasih. Itu aja. Here, last but not least, anjay. Last but not least, pesannya pertama minta maaf kepada kalian semua. Kalau misalnya aku pernah buat salah dalam kata perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terus tuh untuk kelompok sering-sering ya kita main, jangan lost contact. Jangan lupa datang ke sidang guys. Makasih. Makasih buat semuanya. Dah. Sebelumnya aku minta maaf kepada semua kalian kelompok Kukar 98. Terima kasih Bu sebesar-besarnya buat teman-teman aku sudah menerima aku dengan kekuranganku dan kelebihanku. Meskipun aku udah tahu kelebihanku di mana, tapi tetap kalian the best. Sebelumnya aku minta maaf, mungkin bagi kalian aku menyebalkan ya sikapnya, entah kadang suka marah-marah, suka ngomel-ngomel ke kalian, atau suka nyuruh-nyuruh masak atau gimana. Itu aku minta maaf. Dan untuk pesan untuk kalian semua, semoga setelah KKN ini bukan berarti kita berpisah, kita tetap harus saling berkomunikasi, ramaikan grup lah pokoknya. Apapun, entah nanti kalau kalian semprot atau apa, kita saling datang, atau entah ada acara, kita saling kumpul juga. Jangan sampai melupakan selama 1 bulan ini kita bersama. Bisa kalau ketemu jangan sampai sombong. Buat kelompok KKN, sebelumnya aku secara pribadi mau minta maaf kalau aku banyak salah selama kita sama-sama. Terus kayak kalau kalian kumpul aku nggak pernah ikut, kayak nyendiri di kamar. Sebelumnya aku minta maaf banget, kayak aku ini belum bisa buka diri. Terus kayak selama beriringnya waktu baru bisa kayak yang kita sama-sama lagi, seru-seru lagi. Pesanku tetap kompak, jangan musuhan. Kalau sudah bisa dari sini, jangan kayak yang nggak kenal satu sama lain. Terus kayak
kalau ada apa-apa ngabarin kayak gitu. Kayak kita ini udah keluarga nih, jadi kalau kita wisuda nanti hadir satu sama lain atau sempro kayak gitu. Jadi terus kayak jangan lupa momen-momen kita selama di desa KKN, keseruan kita, kesedihan kita bareng-bareng, kayak pokoknya intinya ingat satu sama lain. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua, kita yang sudah membantu perjalanannya KKN ini. Dari yang awalnya aku yang keras kepala, yang nggak egois, yang nggak bisa nyatu sama kalian bisa ngubah itu semua hanya dalam 4-5 hari. Aku ngucapin terima kasih banget buat kalian. Terus pokoknya kita harus sama-sama sih. Pesanku untuk teman KKN kita, sebelumnya aku mau minta maaf kalau selama kita KKN aku ada banyak perbuatan, salah kata. Entah aku selama kita KKN ada kayak ngatur kalian atau apa, karena itu demi kebaikan kita bersama. Aku di sini mau mencoba menengahi gitulah, terutama untuk Bang Hendra sama Bang Lino juga. Kalau misalnya sama kalian berantem, aku banyak turun tangan karena itu untuk kebaikan kita sama-sama. Terus pesan aku untuk kalian semua, walaupun kita udah nggak satu fakultas, kita udah nggak bareng lagi di satu tempat, tapi kita masih di bawah universitas yang sama. Aku harap kita tuh tetap menjaga silaturahmi, nggak lost kontak. Hanya apapun momen yang bisa kita lakuin bareng-bareng, aku harap kita bisa ngelakuin itu bareng-bareng, karena aku nggak tahu kayaknya aku tuh sesayang itu sama kalian. Aku bener-bener ngerasa aku bener-bener bersyukur bisa kenal kalian, bisa bareng-bareng sama kalian. Karena aku di satu sisi aku tuh seneng kita mau udah selesai tugas kita KKN, tapi di satu sisi juga aku bener-bener sedih kita harus pisah, kita udah nggak satu rumah lagi. Kalian adalah salah satu bagian terindah terbaik dalam hidup aku, dan aku juga berterima kasih atas kasih sayang kalian selama ini ke aku, perhatian kalian ke aku, entah cowok dan ceweknya sama-sama bener-bener yang memperlakukan aku sebagai anak bungsu di sini. Dan aku benar-benar sayang itu sama kalian. Makasih guys.